Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Pipa Mas Energi Talk. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Panggih Abdi Pratama yang nantinya akan memandu jalannya acara pada hari ini, yaitu sebagai Master of Ceremony. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Rizal Yahya, SE, MSc AKCA, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati Dr. Malinda Eka Yuniza, SHLLM selaku Pakar Hukum Energi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan yang kami hormati Dr. Fahmi Radi, SEMBA selaku Pakar Ekonomi Energi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan yang kami hormati Dr. Desi Rahmawati, SEMSI selaku Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Energi Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Pengelola Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kepada yang kami hormati pula Saudara Rudi Andanu selaku Media and Communication Profesional, serta rekan-rekan Pipa Mas yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang lebih baik, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, sambutan, kemudian penyerahan cenderamata mata dan foto bersama, kemudian talk show, Q&A, dan penutup. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hanif Misbahuddin Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hanif atas lantunannya. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin disilahkan untuk berdiri. Sang Surya tetap bersinar,
hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada yang terhormat Profesor Dr. Rizal Yahya, SE, MSc, AKC, ACRP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rudi Andanu dari Pipa Mas Energi yang mensponsori acara ini dan sekaligus nanti jadi moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Fahmi Radi, narasumber kita dari FEB UGM. Beliau adalah pakar ekonomi, energi dan juga kebijakan publik. Beliau juga guru saya dulu, waktu saya S1 di Gajah Mada, saya itu tahun 92, beliau itu sudah kemana-mana itu menjadi narasumber. Dan alhamdulillah ketemu lagi di sini. Selamat datang Pak Fahmi di UMY. Ini Pak Fahmi ini, kalau Anda pernah ambil kuliahnya Pak Asdi, Khalifani As-Siddiqi, nah Pak Fahmi ini adalah bapaknya Pak Asdi. Jadi kalau Pak Asdi itu Pak dosen, Pak Fahmi ini eyang dosen. Sehat selalu Pak Fahmi, alhamdulillah senang lihat Pak Fahmi sangat produktif dan saya juga mengikuti beliau analisisnya dan juga masukan untuk kebijakan publik yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Malinda Eka Yuniza dari Fakultas Hukum UGM, pakar hukum energi, dan saya hormati Bu Desi Rahmawati, dosen kita, dosen prodi ekonomi yang PhD-nya di IPB tentang energi, ekonomi energi. Jadi sangat pas juga ini tiga pakar nanti akan menyampaikan kepada kita tentang topik sudah efektifkah pembatasan BBM. Yang saya hormati juga para dosen, ada kolega saya Ibu Dia Dewanti, Wakil Dekan Akademik, alhamdulillah di sini. Kemudian Pak Dr. Udin juga dan Bapak Dr. Bahrul dan Bapak Ibu yang lain, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang telah berkenan hadir untuk acara ini. Ini adalah forum yang luar biasa. Forum pencerahan, insya Allah kita bisa dapat informasi dan juga kita berdiskusi banyak dengan pakarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pipa Mas Energi yang telah memberikan kesempatan kerjasama kepada FEB UMY. Memang agak mepet kemarin, minggu kemarin dihubungi, kemudian kita di FEB alhamdulillah teman-teman dosen terutama ini kemudian saya tawarkan prodi ekonomi dan siap, dan begitulah kita alhamdulillah cepat merespon. Jadi biasanya kalau untuk maju itu memang kecepatan merespon, dan saya juga senang Anda mahasiswa walaupun informasi agak mepet juga cepat merespon hadir di acara pada pagi hari ini. Dan ini adalah bagaimana kita berpikir tentang bangsa kita, karena persoalan energi adalah persoalan yang sangat mendasar dan kita sebagai orang yang mendalami bidang ekonomi itu perlu pemahaman yang baik, sehingga kemudian Anda ini apalagi terutama nanti salah jadi pemimpin masa depan, pemimpin birokrasi, pemimpin BUMN, pemimpin dunia bisnis, perlu punya visi bagaimana persoalan energi ini. Dan banyak hal nanti insya Allah akan dibahas di samping topik ini, apakah sudah efektif pembatasan BBM, kalau sudah ataupun kalau belum apa sebabnya, kemudian kira-kira apa langkah ke depan untuk negeri ini. Dan mungkin kita juga punya banyak berita-berita yang kita baca, nanti bisa kita konfirmasi apakah berita itu opini atau fakta. Ya, termasuk kemudian minyak kita, BBM kita lebih murah atau lebih mahal dari tetangga.
Nah ini opini atau fakta. Ini mungkin kita perlu mengkritisi. Dan kemudian juga ada berita-berita bahwa Pertamina kita rugi sementara Petronas untung. Padahal masanya sudah selesai COVID. Kira-kira ini kenapa? Apakah memang betul-betul Petronas itu untung karena sama-sama di Malaysia, atau karena memang mereka jumlah penduduknya sedikit, atau memang kita itu rugi karena penduduknya banyak. Nah nanti bisa dieksplorasi bayangan saya, dikritisi, kemudian Anda punya bayangan yang tajam bagaimana sebaiknya policy itu ke depan, termasuk juga renewable energy, apa itu, dan bagaimana perkembangannya. Saya pikir ini akan topik sangat menarik. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada panitia juga sudah menyiapkan, pada semua Anda hadir, dan mari kita buka seminar nasional kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, dengan ini acara seminar tentang Energi Talk sudah efektifkan pembatasan BBM resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Yahya atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata. Mengapa cindera mata diserahkan di awal? Karena nanti Bapak Rizal Yahya mungkin ada kepentingan lain. Jadi kami lakukan penyerahan cindera mata di awal. Diharapkan kepada Dr. Malinda Eka Yuniza untuk maju ke depan, dan Dr. Wahmi Radi untuk maju ke depan untuk penyerahan cindera mata. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Yahya, silakan untuk menyerahkan cindera mata. Baik, boleh dilanjutkan untuk foto bersama. Terima kasih. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Rizal Yahya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Baik. Untuk menuju ke acara berikutnya, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan perbincangan dan talk show dari narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya nanti talk show akan dipimpin oleh salah satu orang dan salah satu mungkin Pipa Mas ya, dari Pipa Mas. Beliau adalah alumni dari International Visitor Leadership Program USA.
kemudian beliau juga sebagai jurnalis senior, dan saat ini beliau sebagai media and communication professional. Mari kita sambut langsung saja kepada Bapak Rudi Andanu yang akan memimpin talk show yang memiliki tema Sudah Efektifkah Pembatasan BBM? Silahkan untuk Bapak Rudi Andanu. Baik, saya serahkan langsung ya kepada Bapak Rudi Andanu untuk memimpin talk show pada pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi boleh buat Bapak Rudi Andanu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Mudah-mudahan kita akan tetap semangat sampai acara diskusi kita nanti berakhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Rizal Yahya dan juga Civitas Akademika di Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mempersilahkan kami untuk bekerja sama menyelenggarakan diskusi yang menurut saya ini akan menjadi tantangan kita sebagai bangsa sebetulnya. Kalau sekarang adalah puncak KTT G20 di Bali, ini juga menjadi hari terakhir kami di Yogyakarta untuk menyelenggarakan diskusi yang tidak kalah pentingnya. Kalau di KTT G20 itu ada pemimpin-pemimpin negara, saat ini saya bersama dengan calon-calon pemimpin negara, rekan-rekan mahasiswa ini. Gitu. Kenapa soal energi ini menjadi penting? Nanti kita akan membuka diskusi ini dengan pemahaman secara umum bahwa energi itu seperti kata Henry Kissinger ya, itu adalah Menteri Luar Negerinya Amerika di zamannya Nixon. Dia pernah bilang control oil, you control nations, gitu. Control food, you control people, gitu. Dalam kalimat yang pertama saya cukup yakin ketika dia bilang oil, itu bukan oil dalam bentuk fisiknya, tapi justru pada manfaatnya sebagai bahan baku energi, gitu. Control oil, control nations, atau you control energi, you control nations. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu sejak 2008 itu bukan lagi termasuk sebagai negara yang memproduksi minyak ya, walaupun kita masih ada lifting minyak gitu, tapi jumlahnya sangat jauh dari memenuhi kebutuhan nasional, untuk kebutuhan konsumsi nasional. Artinya BBM, terkait BBM ya, BBM yang rekan-rekan mahasiswa nikmati, baik menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi publik, itu sebagiannya adalah impor gitu. Nah, apakah kita akan terus bergantung dengan itu? Nanti hasil diskusinya mungkin akan bisa memberikan satu pencerahan gitu. Nah, yang menjadi masalah kemudian harga BBM yang kita impor itu tidak ditentukan oleh negara kita tentunya. Itu bergantung pada harga pasar. Artinya ada harga yang harus dibayar. Nah, kalau menghitung harga keekonomian, terutama misalkan soal Pertalite dan solar, itu kan kalau kita baca di media itu sudah terlihat banyak sekali ya. Nah, kalau kita mau melihat harga keekonomiannya, jelas harganya jauh lebih mahal. Karena itu pemerintah mensubsidi sebagian BBM itu, termasuk Pertalite dan solar. Ironisnya, ini yang menjadi salah satu concern. Ironisnya, sekitar 70-80% yang menikmati BBM bersubsidi itu adalah orang-orang kaya yang sebetulnya menurut etis, bukan menurut undang-undang ya, menurut etis itu tidak layak untuk menikmati subsidi. Kenapa ini menurut etis? Karena Perpres yang mengatur soal distribusi BBM bersubsidi belum mengatur secara
jelas soal itu. Betul ya Bu ya Pak, betul ya. Nanti mungkin pakar-pakar yang akan berbicara soal itu. Kita undang secara langsung yang pertama Ibu Malinda Eka Yudiza, pakar hukum energi. Silakan Ibu, mungkin di sebelah sini, di sebelah saya. Kemudian Bapak Fahmi Radi, kami undang ke depan. Silakan Ibu sebelah sini. Dan juga Ibu Desi, kami mohon untuk maju ke depan. Fahmi Radi setelah Bu Malinda, Bu Desi. Ini kenapa diatur seperti ini? Biar sama aja dengan yang ada di pamflet di atas. Baik. Dan tentu kami semua sangat mengharapkan nanti akan ada satu ide-ide solusi ide-ide yang progresif dan idealis mungkin ya dari rekan-rekan mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pernyataan-pernyataan, bahkan mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar isu-isu tertentu terkait BBM ini terutama, itu mungkin nanti para pakar-pakar yang menjadi pembicara kita pada hari ini bisa untuk menjawab itu, mengkonfirmasi. Baik, saya langsung saja mungkin yang pertama, Bu Malinda boleh menjadi pembicara pertama ya. Baik, Bu Malinda, waktu dan tempat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian yang saya hormati Bapak moderator Pak Rudi, akhirnya kita sempat bertemu ya Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir juga pada saat ini, ada guru saya juga Pak, ada Pak Fahmi Radi. Saya sempat belajar banyak dengan beliau di Pusat Studi Energi ketika awal-awal ya Pak saya masuk ke Pusat Studi Energi. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, serta teman-teman dan Bapak Ibu dosen juga yang hadir hari ini untuk berdiskusi bersama sebenarnya ya Pak Rudi ya, berdiskusi bersama, sharing mungkin pengetahuan sedikit dari kami dan banyak dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, bicara tentang pembatasan BBM, menarik sekali gitu diskusinya. Dari Pusat Studi Energi UGM sendiri kami sudah bekerja sama gitu ya dengan beberapa stakeholders terkait dengan pembatasan BBM ini cukup lama gitu Pak. Rasanya gitu sampai saat ini kok kalau ditanya sudah efektif atau belum gitu ya, kok rasanya belum selesai kerjanya seperti itu. Peningkatan-peningkatan ada. Nah, tapi sebelum sampai ke sana mungkin karena saya yang mengawali gitu ya, saya ingin sharing sedikit gitu, sebenarnya apa sih ketika kita bicara tentang pembatasan BBM itu gitu ya. Nah mungkin kalau orang hukum selalu bicaranya awal dari peraturan perundang-undangan, selalu bicara dari undang-undang dasar. Kalau kita bicara tentang subsidi BBM, pembatasan BBM, kita tidak bisa melepaskan diri berbicara tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara itu nanti masuk ke hak penguasa negara yang muncul ada 5 kemudian kewenangan di sana. Tapi kata-kata sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu yang menjadi pangkal gitu ya, kita berbicara tentang pembatasan BBM dan subsidi. Kenapa? Karena sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu kemudian diartikan dengan efisiensi berkeadilan BBM gitu ya. Artinya rakyat harus punya accessibility gitu terhadap BBM. Harus affordable. BBM itu harus bisa ya affordable, harganya bisa gitu dijangkau dan juga harus available gitu. Nah, ini tidak mudah gitu ya. Kalau tadi dibilang Mas Rudi bahwa BBM itu yang subsidi tidak tepat sasaran gitu ya. Ya ini karena memang tidak mudah untuk menggambarkan bagaimana BBM yang efisiensi berkeadilan.
Bagaimana kita mengartikan affordable, available, dan accessible itu? Untuk siapa? Sebenarnya untuk seluruh rakyat gitu. Tapi caranya bagaimana? Mengingat balik lagi kemampuan daya beli masyarakat itu juga berbeda gitu. Di sisi lain kemampuan APBN, anggaran negara juga terbatas. Idealnya memang semua orang gitu ya Pak ya bisa mendapatkan BBM secara subsidi gitu ya. Jadi seperti mungkin teman-teman pernah lihat videonya 5 menit di negara Uni Emirat Arab ya, bagaimana masyarakat mendapatkan semuanya secara gratis, tentu itu idealnya. Tetapi kan kenyataannya bahwa APBN kita juga terbatas gitu, makanya di highlight bahwa BBM yang tersubsidi itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran kemana? Yang memperoleh tepat, jumlah yang diperoleh juga tepat. Nah, pemerintah berusaha keras untuk mewujudkan itu. Makanya keluar misalnya tadi yang disebutkan ada Perpres 191 2014 ya tentang penyediaan BBM dan pendistribusian BBM. Nah, di situ dibedakan jadi 3 bahan bakar minyak itu. Ada yang kita sebut dengan JBT, jenis BBM tertentu. Nah, ini yang kita sering dengar kerosin, minyak tanah, dan solar. Yang kedua itu ada JBKP, jenis BBM khusus penugasan. Ini yang sekarang jadi Pertalite ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis BBM umum. Kalau jenis BBM umum itu yang jenis BBM di luar JBT dan JBKP. Jadi mungkin teman-teman kalau beli Pertadex gitu ya, turbo dan sebagainya, itu contoh dari yang BBM yang umum. Nah, kalau kita ngomongin BBM bersubsidi, sebenarnya yang kita omongin adalah JBT, jenis BBM tertentu yang terdiri dari 2, minyak tanah dan juga solar. Nah, di Perpres 191 itu sudah diatur. Kalau dia kerosin atau minyak tanah, yang dapat membelinya, yang dapat mengaksesnya cuma ada 2. Pertama adalah rumah tangga, 3, rumah tangga, usaha mikro, dan perikanan. Masih ada ya yang pakai minyak tanah gitu. Nah, ternyata masih ada gitu karena walaupun rasio rasio ketenaga listrikan kita sudah lebih dari 99%, tetapi itu tidak merata, atau rasio elektrifikasi kita sudah 99% saat ini, tapi tidak merata di seluruh Indonesia. Ada bagian-bagian Indonesia, misalnya di NTT, yang rasio elektrifikasinya itu di bawah 90%. Jadi untuk di daerah-daerah yang belum ada listrik, maka rumah tangga juga boleh membeli minyak tanah. Atau ada juga daerah-daerah yang dia belum tersentuh konversi LPG misalnya. Nah, begitu juga untuk misalnya usaha mikro dan juga untuk perikanan yang di daerah-daerah yang tadi belum terkonversi LPG maupun belum memperoleh listrik. Berapa menit nih Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian solar. Nah, untuk solar ini yang kemudian jadi agak lebih ramai isunya dibanding minyak tanah. Kalau kita lihat data, subsidi atau kuota yang minyak tanah itu dari tahun ke tahun hampir tidak ada over kuota. Jadi relatif tertib yang ke minyak tanah. Jadi sekitar angkanya 480.000 kiloliter gitu ya. Dari tahun ke tahun ajak di sana karena memang untuk mengakses minyak tanah relatif strict gitu dibanding dengan yang bisa mengakses solar. Kalau solar yang bisa mengakses banyak, mulai dari usaha mikro, kemudian ada pertanian, kemudian ada transportasi baik yang di darat, laut, transportasi khusus seperti kereta api, kemudian juga misalnya pusat-pusat layanan masyarakat seperti rumah sakit tipe C, tipe D, kemudian klinik-klinik yang BPJS dan sebagainya. Nah, ternyata dengan banyaknya pengguna solar gitu ya, yang sampai saat ini belum ada kuota atau rumus untuk pemberian kuotanya. Nah, disitulah banyak gesehnya gitu antara kuota yang di plan oleh pemerintah dengan realisasinya.
betul bahwa misalnya di 2021 dan 2020 kalau kita lihat data tidak ada over kuota. Tapi kita lihat juga 2020 dan 2021 itu masanya pandemi gitu ya. Jadi memang ada pengurangan aktivitas masyarakat itu untuk keluar rumah. Nah, tapi di 2019 kalau kita lihat terjadi over kuota gitu. Jadi realisasi jauh lebih besar dari kuota awal yang ditargetkan pemerintah. Nah, bagaimana 2022? 2022 pemerintah menargetkan untuk pengurangan kuota JBT itu sekitar 0,7 juta kiloliter gitu ya. Jadi sekarang kuota kita sekitar 15,1 juta kiloliter. Nah, banyak sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah supaya tidak over kuota. Dari aspek peraturan misalnya Perpres yang tadi 191 itu sudah dirubah 3 kali, terakhir dengan Perpres 117 2021 gitu ya. Sebelumnya ada Perpres 69 2021. Sekarang misalnya untuk mengakses BBM bersubsidi Pertamina launching Mer Pertamina gitu ya. Jadi supaya juga bisa memfilter kira-kira masyarakat yang mau mengakses BBM bersubsidi itu memang eligible untuk itu atau tidak, di luar bahwa My Pertamina misalnya sampai sekarang juga belum 100% berhasil gitu. Pemerintah kemudian membuat program namanya digitalisasi nozzle. Jadi kalau teman-teman ke pom bensin, di situ nozzle-nya untuk yang masukin bensin itu sekarang sudah didigitalisasi. Jadi sistemnya nggak manual, semua akan tercatat ke Pertamina misalnya, dan Pertamina nanti akan memverifikasi ke BPH Migas. Lalu BPH Migas itu tidak akan, karena kan sistemnya subsidi. Subsidi itu nanti akan mengganti biaya yang dikeluarkan Pertamina selisih antara harga jual dengan harga BBM yang diberikan ke masyarakat gitu ya. Nah, tapi sistemnya BPH akan memverifikasi ada fairfall gitu. Jadi nggak semua yang dikeluarkan itu akan dibayar, tapi yang akan dibayar hanya sebatas kuota yang sudah dibagi per kabupaten kota sampai ke penyalur seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk membatasi subsidi. Termasuk juga saat ini misalnya BPH Migas bekerja keras untuk membuat rumus kuota. Gimana sih datang angka, misalnya tadi saya bilang kuota yang ditetapkan pemerintah itu 15,1 juta kiloliter gitu ya. Nah pertanyaannya kan bagaimana caranya 15,1 juta kiloliter ini kita bagi ke kabupaten kota sampai ke penyalur. Dari mana sih angka itu datang? Dari mana sih angka itu bisa kita bagi-bagi ke penyalur? Nah sampai saat ini gitu itu belum ada rumusnya. Ada rumus yang lalu dengan koefisiensi gitu ya, tetapi ini agak ribet dan juga harus berbasis data. Jadi sekarang penyaluran BBM yang bersubsidi itu masih berdasarkan realisasi ya Pak Rudi ya, realisasi tahun lalu berapa, sekarang berapa gitu. Dan pada banyak pengguna itu ternyata belum settle, banyak yang masih jadi kayak konflik misalnya untuk kapal laut gitu ya, apakah ketika kapal laut sandar itu juga misalnya harus dihitung bahan bakarnya menggunakan bahan bakar yang subsidi, atau ketika kapal laut itu sedang berjalan saja dan sebagainya. Nah ternyata pas kita cek juga dari riset yang paling banyak ketidakpastiannya dalam penggunaan BBM bersubsidi itu justru transportasi darat. Karena di situ transportasi darat kan ada termasuk transportasi pribadi. Mungkin itu tadi yang disebut Pak Rudi, wah yang menggunakan banyak yang tidak tepat sasaran gitu ya Pak ya, yang seharusnya nggak dapat tapi dapat. Tapi kalau secara ekonomi mungkin nanti akan dibahas Pak Radi maupun Bu Desi, mungkin itu perilaku yang wajar gitu. Kalau dari teman-teman kami yang di ekonomi itu saya baca hasil risetnya, karena memang BBM itu bukan komoditas inferior ya Pak ya, jadi dia komoditas yang normal atau normal goods gitu ya, yang kalaupun kemampuan daya beli seseorang semakin meningkat itu tidak menyebabkan dia kemudian akan membeli barang yang sama dengan harga yang mahal. Padahal kalau kita lihat kondisi saat ini, selisih antara bahan bakar yang bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi sangat signifikan gitu. Kalau solar misalnya itu kan bisa 2 kali lipat gitu kan. Nah itu kan kemudian menjadi mungkin alasan logis masyarakat untuk memilih yang bersubsidi dibandingkan yang tidak
bersubsidi. Kalau dari aspek hukum, khusus untuk transportasi darat itu aturannya memang tidak se-strict untuk pengguna lainnya, misalnya untuk nelayan, petani dan sebagainya. Kenapa? Kalau nelayan petani mau ngakses solar, mereka harus ada surat rekomendasi. Tapi kalau teman-teman yang naik mobil misalnya gitu ya, yang mau pakai solar, biasanya kan nggak ada surat rekomendasi ya, cuma ditanya aja mau beli berapa, paling tinggi ada pembatasan. Maksimal misalnya di beberapa daerah ada yang cuma boleh beli Rp100.000, ada yang cuma boleh beli sekian liter dan sebagainya gitu. Dan itu sifatnya diskresi, jadi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah itu mungkin beberapa persoalan gitu Pak terkait dengan subsidi BBM. Nanti mungkin kita setelahnya bisa diskusi lagi. Terima kasih Pak Rudi. Baik, tepuk tangan buat Bu Malinda. Ini menarik sekali ya, saya mencoba untuk menggarisbawahi pernyataannya Bu Malinda yang di sesi-sesi akhir soal alasan logis untuk memilih yang bersubsidi karena harganya jelas lebih murah gitu ya. Nah tapi alasan logis ini memang kalau tidak diatur itu jadi masalahnya seperti yang sekarang ya. Nah yang seperti tadi saya sempat sampaikan, secara etis mungkin mereka mungkin melanggar, tapi secara aturan sebetulnya tidak melanggar karena memang aturannya belum ada. Baik, ini gara-gara alasan logis, saya pernah membaca pernyataannya Pak Fahmi Radi ini. Sebetulnya karena alasan logis ini, itu sebetulnya negara artinya karena dibayarkan jadi rugi kan ya Pak ya. Kalau tidak dibayarkan mestinya bisa menghemat gitu, karena alasan logis ini bisa menghemat sampai 196 triliun. Nah ini mungkin silakan Pak Fahmi Radi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya appreciate pada Pipa Mas itu ya, karena mengalokasikan dana CSR-nya itu untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa nih Pak. Bukan dibagi-bagi pada anggota DPR di konstituennya itu. Enggak. Dan appreciate juga pada Pak Dekan. Saya kira tadi dalam waktu yang singkat, gerak cepat itu bisa terlaksana acara ini itu. Saya kira quick respon, tepuk tangan untuk Pak Dekan itu. Iya, tim gitu. Dan hari ini tadi saya merasa sangat tua Pak. Karena tadi mulai Prof Yahya, Bu Malinda, Bu Desi enggak tadi ya, mengaku murid saya itu ya. Sementara anak saya itu yang nomor 1 itu dosen di sini Pak. Sekarang lagi sekolah S3. Di satu saat akan menggantikan Prof Yahya nanti. Insya Allah Pak ya. Kan regenerasi itu. Maka pada waktu Pipa meminta saya untuk memilih UI atau MI, saya bilang UMY. Gitu. Oke. Saya senang sekali bisa di kampus ini. Saya sebelumnya ngajar juga di MM-nya UMY, Pak. Yang ngajak Pak Prof Heru. Nah, Prof Heru itu juga dosen manajemen itu ya. Kalau itu S1-nya membimbing saya. Cuman beliau sudah profesor, saya belum gitu ya. Jadi nunggu waktu. Oke, saya kira menarik sekali gitu ya. Dan saya kira topik ini nggak pernah selesai dibahas gitu ya. Karena selalu memunculkan masalah. Maka kalau ditanya sudah efektifkah pembatasan BBM, saya jawabnya not at all. Gitu. Belum efektif sama sekali gitu ya. Nah, kenapa perlu pembatasan dan sebagainya? Tadi Bu Malinda dari sisi hukum itu ya. Nah, jadi sejak 2006 atau 2000 itu yang kita net importer gitu ya. 2008, ya 2008 kita itu net importer. Sebelumnya Indonesia adalah penghasil minyak cukup besar sehingga menjadi anggota OPEC gitu ya. Tapi sejak 2008 kita tidak lagi mengekspor karena sudah net importer gitu ya. Artinya produksi minyak kita itu
lebih kecil dibanding dengan konsumsi kita, sehingga hampir sebagian besar itu BBM yang kita konsumsi itu diimpor. Nah, karena diimpor maka harganya adalah harga pasar minyak dunia itu ya. Pada saat harga minyak dunia naik, maka bebannya juga akan naik. Jadi karena perang antara Rusia dan Ukraina itu salah satu penyebab itu ya, pemicu harga minyak dunia tinggi. Nah, karena tadi kita net importer, maka menghitung harga BBM tadi ya berdasarkan harga minyak dunia tadi yang ditetapkan dalam ICP di Indonesia Crude Price, disesuaikan tadi. Nah, tadi Bu Malinda menyebutkan ada jenis-jenis BBM gitu ya. Nah, saya baginya ada BBM yang itu non subsidi, yang harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian ada tadi BBM penugasan itu ya di Bu Malinda ya. Penugasan itu harganya ditentukan oleh pemerintah. Nah, tadi pertanyaannya apakah Pertamina rugi itu ya? Sesungguhnya enggak rugi sama sekali Pak Rudi. Karena kalau Pertamina menjual harga BBM-nya di bawah harga ekonomian, maka dapat ganti kompensasi dari pemerintah yang itu dibebankan dari BBM. Jadi yang dibebankan APBN itu tidak hanya subsidi tetapi juga kompensasi tadi. Nah, maka waktu itu gitu ya, waktu itu Pertamax itu masih di bawah keekonomian. Saya katakan secara intensif, Pertamax harus dilepas gitu ya, karena memang penggunanya juga orang-orang yang memang berpenghasilan tinggi tadi dan udah mulai dilepas juga itu ya. Jadi sehingga tinggal Pertalite dan solar yang harganya masih ditentukan oleh pemerintah, dan menurut perhitungan Sri Mulyani itu masih di bawah harga keekonomian. Nah, selisih harga keekonomian dengan harga jual itulah yang dimasukkan dalam anggaran subsidi. Nah, anggaran subsidi bertambah besar karena harga minyak dunia itu naik tinggi sekali di atas 100 gitu ya. Di atas $1. Nah, kenapa perang itu menyebabkan harga naik? Karena kebetulan Rusia dan Ukraina itu penghasil minyak yang terbesar di dunia. Nah, sehingga embargo terhadap minyaknya Rusia itu mengurangi supply di pasar gitu ya. Sementara demandnya tetap tinggi. Maka kalau demand tinggi, supply berkurang, apa yang terjadi? Harga naik gitu. Itu seperti itu gitu ya. Nah, memang kemudian beban gitu ya, beban APBN untuk memberikan subsidi dan kompensasi itu membengkak cukup besar gitu ya. Saya lupa 500 itu ya Bu Marlina, ingat 5,3 triliun ya, 5,3 triliun. Tapi itu total untuk subsidi energi itu ya, termasuk untuk listrik, termasuk untuk gas 3 kilo, itu seperti itu. Tapi untuk subsidi untuk BBM itu juga cukup besar gitu ya. Nah, pada saat harga minyak dunia tadi tinggi, maka sesungguhnya ada beberapa pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Tidak serta-merta menaikkan itu ya. Nah, salah satunya adalah dengan pembatasan tadi. Tetapi pemerintah sejak rezim Soeharto sampai sekarang itu kalau terjadi kenaikan harga minyak dunia, maka mencari kebijakan yang nyaman, mudah dengan menaikkan harga. Itu selalu, presiden siapapun pernah menaikkan harga tadi. Nah, padahal kenaikan harga tadi secara ekonomi tadi akan menimbulkan inflasi akan menyebabkan daya belinya menurun, kemudian juga ini akan mempengaruhi juga terhadap
pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya pilihan yang sulit gitu ya. Tapi kenapa tidak pembatasan misalnya? Karena masalah yang dihadapi dengan kenaikan harga, dengan naiknya beban APBN tadi, itu sesungguhnya kan subsidi yang salah sasaran kan. Nah, Sri Mulyani yang mengeluarkan data itu dia 70% pengguna Pertalite adalah salah sasaran. 80% pengguna solar itu salah sasaran. Nah, totalnya ini data Sri Mulyani juga yang saya ingat di luar kepala itu ya. Itu sekitar 196 triliun yang itu salah sasaran tadi. Nah, pertanyaannya kenapa itu enggak diselamatkan tadi? Nah, memang ada Pertamina kemudian mewacanakan, baru mewacanakan itu ya, untuk pembatasan melalui My Pertamina. Tetapi menurut saya, dan saya suarakan gitu ya di media, kebetulan kalau saya buat statement itu sering dimuat gitu ya. Jadi saya kalau menurut nurani saya tidak benar ya saya katakan tidak benar. Kalau benar ya katakan benar itu ya. Dan saya menempatkan diri sebagai tukang azan gitu ya. Nah, tukang azan itu kan mengajak sholat. Masalah dia mau sholat atau tidak itu bukan urusan saya lagi gitu ya. Tapi kalau terlalu sering nggak sholat ya disolatkan saja kan. Mestinya seperti itu. Nah, itu saya katakan gitu ya, kenapa tidak opsi pembatasan lebih dulu? Nah, masalahnya mekanismenya seperti apa? Nah, Pertamina mengajukan My Pertamina, dan di media saya katakan itu sangat tidak efektif dan tidak cocok untuk kondisi sekarang. Karena apa? Karena My Pertamina itu berbasis aplikasi. Tidak semua rakyat yang berhak itu punya aplikasi tadi. Kemudian katanya bisa daftarnya nanti di SPBU. Tapi kan harus punya email, harus buka webnya juga, dibantu di SPBU. Tapi kan tidak semua SPBU di semua daerah itu ada sambungan internetnya kan. Nah, maka saya katakan justru My Pertamina itu menimbulkan ketidaktepatan sasaran gitu ya. Dan yang kedua ketidakadilan. Ketidaktepatan sasaran kenapa? Karena tadi tidak semua bisa punya akses aplikasi. Nah, saya khawatir justru orang yang punya aplikasi itu tidak berhak memperoleh subsidi, sementara yang tidak punya akses justru yang berhak. Tidak memperoleh subsidi, tapi yang tidak berhak karena punya akses, dapat subsidi. Nah, ini ketidaktepatan gitu ya. Kemudian juga menimbulkan ketidakadilan. Jadi waktu itu misalnya kriteria yang sudah diwacanakan juga, meskipun nggak jadi diterapkan juga, itu pembatasan dengan mobil 2000 cc. Jadi 2000 cc ke atas itu tidak boleh membeli Pertalite, kemudian 2000 ke bawah itu boleh. Ini tidak adil juga itu ya. Jadi banyak mobil mewah, CR-V misalnya atau HR-V itu cc-nya 1.500 dan boleh beli Pertalite. Ini nggak adil. Sementara ada tetangga saya pensiunan gitu ya, dia punya mobil satu-satunya, mobilnya sudah tua, cc-nya 2000. Nah, tetangga saya yang tua, yang pensiunan tadi nggak boleh beli Pertalite karena mobilnya 2000, itu nggak adil. Itu saya teriakkan terus-menerus gitu ya, tapi ya susah juga itu ya, nggak sholat-sholat juga itu. Nanti kalau nggak sholat saya mengajak mahasiswa FEUMB untuk sholat berjamaah gitu ya, menyolatkan maksudnya itu ya. Nah, tapi akhirnya kan pembatasan itu nggak dipakai juga. Seolah-olah My Pertamina dilupakan begitu saja gitu ya. Setelah
pemerintah mengambil kebijakan yang mudah naikkan harga. Padahal kenaikan harga ini belum mengatasi masalah tentang masalah BBM tadi. Misalnya itu ya, mudah-mudahan tidak itu ya. Amerika kemudian ikut membantu Ukraina dia nyerang Rusia, maka terjadilah perang yang dahsyat yang menyebabkan harga minyak dunia menjadi $200 per barrel. Apa yang terjadi? Harga minyak dinaikkan lagi di Indonesia karena tadi belum mengatasi masalah. Masalahnya belum tadi. Nah, tadi yang salah sasaran itu ada sekitar 196 triliun. Itu kenapa enggak itu yang diselamatkan? Nah, hanya bagaimana caranya tadi. Saya berikan juga Pak Rudi memberikan solusi jangka pendek gitu ya untuk pembatasan tadi agar efektif, agar tujuannya adalah tepat sasaran. Nah, tapi harus dimasukkan dalam Perpres 191 tadi gitu ya. Jadi kriteria yang saya usulkan itu sederhana sekali gitu ya. Dan saya jamin itu tepat sasaran. Maka di Perpres 191 ditambahkan saja yang sudah ada, ditambahkan yang boleh membeli pertalite dan solar adalah pemilik sepeda motor. Saya Pak Yahya misalnya dia kaya punya sepeda motor, paling full tank berapa paling? Enggak banyak juga, enggak banyak minum pertalite tadi. Sepeda motor tadi. Nah, kedua adalah angkutan umum, angkutan barang, angkutan orang gitu ya. Angkot misalnya. Kan misalnya plat kuning bisa atau kalau misalnya mobilnya dipakai Grab gitu ya, pakai Grab, asal ada bukti bahwa itu dipakai angkutan itu, ya dia boleh pakai. Nah, kemudian di SPBU dengan mudah dibuat jalur subsidi dan non subsidi, maka dia tinggal SPBU dengan mudah untuk mengawasi. Tapi kalau kriterianya 2000 cc, bagaimana mau mengawasinya? Akan susah juga kan. Masa dilihat mesinnya dulu berapa cc-nya kan. Kasihan juga petugas SPBU tadi gitu ya. Jadi jangka pendek tawaran yang saya sampaikan tadi Pak Rudi itu pembatasan dulu sebelum menaikkan, kriterianya sangat sederhana, sepeda motor, angkutan kota, truk roda 4. Kalau di Perpres itu kan truk roda 6 itu kan tidak termasuk itu ya, hanya roda 4 kalau nggak salah. Di Perpresnya itu seperti itu. Karena kalau truk roda 6 itu pemiliknya adalah para pengusaha itu ya, pengusaha tambang, pengusaha sawit, bahkan pengusaha dari Malaysia yang punya kebun sawit di Indonesia, kan PMA dia, itu juga menikmati subsidi dari solar tadi. Ini kan enggak benar juga itu ya, tapi kalau kemudian ada pembatasan truk roda 4, itu tangkinya juga enggak terlalu besar juga itu ya. Nah, harus dimasukkan dalam Perpres supaya apa? Supaya ada kontrol. Jadi kalau ada penyimpangan misalnya dari truk roda 6 misalnya dia beli solar gitu ya. Kalau ketahuan ditindak, aparat bisa menindak, ada dasarnya, ada Perpresnya. Tapi kalau tidak ada dasarnya ya nggak bisa. Dan saya rasanya Perpresnya nggak diperbaiki juga gitu loh. Dan My Pertamina juga akhirnya dilupakan gitu ya. Jadi memang tidak ada upaya Pak Rudi untuk membatasi tadi kalau menurut saya itu ya. Maka kalau menjawab pertanyaan tadi sudah efektif kan? Not at all itu menurut saya. Tidak ada pembatasan yang dilakukan gitu ya. Itu tentang efektif atau tidak. Nah, tetapi ke depan itu ya. Karena upaya menaikkan ini belum menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Potensi harga BBM naik itu masih tinggi karena perang Rusia dan Ukraina belum selesai gitu ya. Kemudian juga OPEC itu bersikeras
Bahkan di G20 itu tetap ingin mempertahankan kuotanya akan dikurangi gitu ya, produksinya akan dikurangi agar harganya tetap 100. Arab itu memang seperti itu gitu ya. Bukan karena Arabnya gitu ya, tapi karena dia punya minyak tadi, tentunya dia ingin harganya tetap bertahan gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi semacam itu ada potensi nanti bisa naik lagi di atas 100, 150. Nah, kalau 150 misalnya BBM harganya tidak dinaikkan, BBM-nya jebol, maka dinaikkan lagi. Nah, kalau kemarin yang dinaikkan itu potensi inflasinya tidak begitu tinggi, daya belinya juga turun tapi enggak terlalu signifikan gitu ya. Itu terus terang karena kecerdikan Jokowi gitu ya. Sebelum dinaikkan BLT-nya dibagi dulu. Bagi dulu, nah sehingga setelah itu naik dampaknya enggak begitu terasa itu. Tapi kalau nanti naik lagi misalnya, presiden yang akan datang kemudian harganya naik lagi, ya harus dinaikkan. Tapi sesungguhnya yang paling efektif itu membatasi lebih dulu. Nah, skema seperti apa itu ya? Sederhana tadi yang saya usulkan itu ya, tetapi itu harus dimasukkan dalam Perpres. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Rudi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini kalau boleh saya simpulkan Pak Fahmi Radi, pembatasan yang sederhana tujuannya itu agar pengawasannya juga tidak rumit, tidak sulit ya Pak Fahmi ya. Nah ini tadi juga Pak Fahmi Radi juga menyebutkan sebetulnya dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan supply BBM itu menjadi terbatas, sementara demand-nya juga nggak turun gitu, demand-nya tetap tinggi, dan itu memenuhi hukum ekonomi ya, supply and demand sebetulnya. Dan kita sebagai negara net importer pasti akan sangat berdampak dengan situasi itu gitu. Nah ini menarik sekali. Terus kemudian kalau kita bicara soal energi kan memang ada harapan kita bukan hanya soal bicara ketahanan energi, tapi bicara soal kemandiriannya, kemandirian energi. Nah ini bagaimana sebetulnya selain soal bagaimana mengelola, membatasi, mengatur soal BBM yang kita sebagai net importer, apakah mungkin ada satu ide-ide alternatif yang bisa membuat kita menjadi mandiri di energi ini? Nanti mungkin Bu Desi yang akan memberikan pemaparan. Bu Desi, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Radi. Kemudian mungkin ini saya izin ya untuk menyampaikan bahwasannya energi ini memang menjadi salah satu sektor yang selain pangan ya, kondisi saat ini itu kita menghadapi krisis yang sangat luar biasa. Krisis pangan dan energi di tengah pandemi ya. Jadi itu sekaligus yang efek yang betul-betul kita rasakan pada hari ini. Nah sebetulnya kita memang betul ya bahwasannya semenjak tahun 2008 itu kita sudah net importer. Indonesia sempat menjadi salah satu negara OPEC. Kemudian sudah keluar per tahun 2008 karena memang sudah murni kita punya cadangan tapi hanya untuk konsumsi kita sendiri. Nah di tahun 2025 itu proyeksi kita murni sudah habis migas kita gitu ya. Nah terkait dengan efek penyesuaian harga BBM ini, kita tahu bahwasannya BBM atau energi ini dia kan sama seperti pangan ya, dia normal goods. Jadi berapapun pendapatannya kita tetap konsumsi untuk BBM, kita tetap beli bensin untuk kemana-mana gitu ya, nggak mungkin kita kurangi gitu. Nah persoalannya sekarang itu adalah apakah kenaikan harga ini akan memberikan dampak yang menurut saya ini efek yang ganda ya. Yang pertama itu adalah
dampaknya sebetulnya berbeda ya kalau dilihat dari kacamata ekonomi. Yang pertama itu membawa dampak ke pemerintah, itu sebetulnya ke pemerintah positif. Kenapa? Karena terjadi penghematan dari sisi anggaran ya, dan APBN, postur APBN ya, itu jauh lebih hemat. Tapi dari sisi dampak kepada masyarakat ini akan memberikan dampak yang di jangka pendek ini adalah tingkat inflasi. Inflasi kita itu akan meningkat ya, kurang lebih ini sekitar diprediksi sekitar 1,88% ya inflasi kita. Kemudian juga daya beli masyarakat di jangka pendek ini akan terasa. Nah mungkin di jangka panjang ini dengan adanya bantuan langsung tunai ya, BLT yang merupakan bantalan ya untuk melindungi daya beli masyarakat, di jangka panjang ini memang akhirnya bisa memperbaiki kondisi ekonomi makro kita gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita pahami kita perhatikan lebih lanjut BLT yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini jauh lebih kecil sebenarnya ya kalau kita lihat di BLT yang sudah pada saat harga BBM naik, betul ya Pak Radi tadi Pak Fahmi tadi menyatakan bahwa kebijakan yang paling mudah, yang paling instan itu adalah ketika harga minyak dunia itu naik, kita naikkan juga harga BBM di dalam negeri. Kenapa? Karena itu lebih mudah gitu ya. Tapi itu memang dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Dan di jangka panjang ini akan berdampak kepada pengangguran ya. Pengangguran kita yang mungkin nanti akan meningkat ya sekitar 0,002%. Nah sebetulnya pembatasan dari BBM menurut saya ini hanya mengatasi persoalan stoknya aja untuk cadangan ya, bisa terkonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi sebetulnya ketika harga minyak dunia mau naik, mau turun atau tidak ya, itu sebetulnya memang kita harus sudah mulai melakukan pembatasan. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak hanya mengatasi masalah stok energi, tapi yang kedua itu adalah mengatasi persoalan lingkungan. Kenapa? Karena konsumsi rata-rata BBM di Indonesia ya, itu rata-rata masih Pertalite. Nah, kalau menurut aturan di Eropa itu untuk mengatasi masalah lingkungan itu paling tidak BBM yang nilai oktannya minimal itu 92. Ya, jadi kalau kita Pertalite itu nilai oktannya masih 90 ya. Jadi kalau masalah pembatasan BBM ini memang kalau menurut saya ini hanya baru dilintas mengatasi stoknya aja, membatasi masalah itu saja, tapi memang belum sampai kepada untuk mengatasi masalah lingkungan gitu ya. Nah kalau misalnya ada kajian yang lebih lanjut bahwasannya dengan adanya kemacetan saja ya, misalnya kemacetan lalu lintas itu bisa meningkatkan konsumsi BBM lebih banyak gitu kan. Dan kita nggak mungkin misalnya ketika macet itu kendaraan akan mematikan mesin gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu tetap nyala terus gitu. Nah, jadi menurut saya bahwasannya kenaikan harga BBM ini yang membuat kegaduhan luar biasa itu adalah kenaikan harga ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Di Perpres 191 seharusnya lebih detail ya dibahas itu pembatasan kepada kelompok masyarakat yang mana gitu kan. Apakah kalau misalnya, dan itu data di My Pertalite betul bahwa yang bisa mengakses Pertalite itu hanya mereka yang punya kuota internet gitu ya. Tapi bagaimana yang mereka tinggal di desa ya, yang mereka tidak mungkin yang tinggal di desa mungkin udah banyak ya yang bisa akses internet. Tapi yang tidak menggunakan, yang nggak bisa menggunakan itu ya, yang nggak biasa menggunakan aplikasi My Internet gitu ya. Kan mereka juga akan lebih sulit gitu. Nah jadi sebetulnya kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga terlebih dahulu ini bukan
kebijakan yang solutif ya. Seharusnya direkonstruksi terlebih dahulu, direvisi terlebih dahulu di Perpres 191 itu untuk kelompok pembatasan tersebut, kelompok masyarakat yang mana seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, berdasarkan misalnya seharusnya kalau saya pribadi ya berpikir sebaiknya data yang digunakan bukan kendaraan yang CC 1500 ya, tapi mungkin ya kayak misalkan roda dua itu kan ada orang yang kayak saya gitu ya, saya masih senang tuh pakai roda dua. Tapi ada juga orang yang pakai roda dua yang memang mereka senang hobi pakai roda dua, kayak misalnya motor gede gitu ya, atau misalnya kayak Kawasaki Ninja gitu ya, yang mungkin mereka memang punya standarnya juga mungkin lebih tinggi ya dari misalnya roda dua yang mungkin Vario gitu ya, yang masih mungkin pengeluarannya juga mungkin terbatasi gitu ya. Nah, jadi memang ini perlu difikirkan bagaimana untuk merekonstruksi di Perpres 191 itu supaya masyarakat bisa mengakses energi dengan yang berkeadilan ya. Berkeadilan artinya memang proporsional gitu. Dan supaya supaya payung hukumnya jelas ya. Ketika ada pengawasan kemudian ada yang melanggar, ada penindakan gitu kan. Kalau sekarang ya tidak jelas gitu kan. Bahkan kayak misalnya orang yang beli mobil bekas misalnya ya, mobil bekas terus di BPK di itunya kan masih mungkin belum balik nama gitu ya. Nah, ketika misalnya pakai akses My Pertalite gitu ya, nah kan pemiliknya atas namanya bukan dia gitu ya. Jadi sebetulnya solusi dengan pembatasan melalui My Pertalite ini menurut saya juga membingungkan, membuat kegaduhan juga gitu ya. Jadi seharusnya ini yang perlu difikirkan ke depan, solusinya adalah merekonstruksi, merevisi kembali Perpres 191 itu agar supaya memiliki payung hukum yang jelas untuk melakukan fungsi pengawasan. Jadi yang mengawasi ya bisa kita sendiri ya, nggak usah polisi gitu, tapi masyarakat juga bisa melakukan pengawasan ketika misalnya melihat itu kalau sudah ada jelas ya, nggak boleh pakai roda dua, masih boleh gitu ya, mungkin yang mana gitu ya. Kalau ada misalnya yang roda 4 itu dia menggunakan membeli misalnya BBM bersubsidi, kelihatan, jadi ada efek jeraknya gitu ya, masyarakat sendiri bisa sama-sama melakukan pengawasan. Nah, saya pikir untuk ya tadi ya, bahwasannya pembatasan ini baru sampai ranah pada pembatasan cadangannya saja, tapi memang belum sampai kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih gitu ya, jauh lebih enak gitu ya ditempati. Nah, jadi kalau menurut saya ini adalah memang momentum ya bagi pemerintah untuk mengakselerasi atau mempercepat transisi energi ya. Ini juga dan sebetulnya pemerintah sudah memiliki undang-undangnya ya untuk melakukan transisi energi itu. Tapi memang implementasinya Pak di daerah ini masih agak sulit. Kalau dari hasil penelitian saya yang saya lakukan di EBT di daerah itu masih sangat sulit. Terutama ketika payung hukumnya dari pemerintah pusat sudah jelas, nah implementasi di daerahnya belum gitu ya. Jadi kalau dari pusat itu dikejar-kejar, ketika di daerah itu saling menunggu gitu ya, karena undang-undangnya belum jelas, masih dilakukan di DPRD seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini adalah momentum sebetulnya bagi pemerintah di daerah sebetulnya ya, untuk satu bagaimana merumuskan energi yang berkeadilan itu ya. Yang kedua adalah bagaimana mempercepat transisi energi di daerah agar supaya masyarakat tidak bergantung kepada BBM ini ya. Jadi
masalahnya tidak hanya menyelesaikan stok tapi juga untuk menyelamatkan ya, menyelamatkan lingkungan yang bersih ya, menyelamatkan keberlanjutan lingkungan kita yang lebih nyaman untuk kita tempati. Mungkin seperti itu, Pak Randi. Baik, ada urgensi ya Bu Desi, revisi Perpres itu ya, ada urgensi sehingga nanti soal pengaturan dan pembatasan itu punya payung hukum, kurang lebih gitu ya tadi Bu Desi kalau saya catat. Memang kalau kita melihat tadi sempat disebut juga sama Pak Fahmi Radi bahwa untuk subsidi dan kompensasi BBM itu jumlahnya sekitar 500,3 triliun dan kemungkinan ditambah karena harusnya kan kuota BBM subsidi itu habis di Oktober kemarin kan, dan itu akan ada penambahan. Nah bayangkan angka 500 triliun itu lebih kurang sama dengan 20% APBN kita. Itu sama dengan anggaran kesehatan. Itu berapa kali lipat? Ini kalau catatan saya itu sama dengan sekitar 3 kali lipat anggaran pendidikan ya, anggaran pendidikan yang 20%. Itu sama dengan sekitar hampir 3 kali lipat anggaran kesehatan kita. Nah kalau untuk membangun, biaya untuk membangun kereta cepat saja itu hanya sekitar 85 triliun. Angka 500 triliun untuk subsidi BBM, itu kan mestinya bisa bikin berapa kali kereta cepat sebetulnya. Dan ini ironisnya 70-80%-nya itu tidak tepat sasaran. Itulah sebetulnya yang menjadi persoalan saat ini. Baik, tadi kita sudah dengarkan paparan dari 3 pembicara kita. Saya berharap mungkin akan ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa dan juga mungkin Bapak Ibu dosen. Silahkan, Mas Panggi, silahkan. Boleh, ayo teman-teman yang mau nanya boleh langsung aja angkat tangannya. Yang dekat dulu ya di sini ya. Silahkan langsung nanya aja yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Ainun Ma'la. Terkait kuota BBM subsidi, katanya menjelang akhir tahun ini akan segera habis. Nah, apakah benar Bapak Ibu? Lalu apa yang seharusnya pemerintah siapkan? Sedangkan seperti yang kita ketahui, bahwasanya payung hukum kita itu masih kurang kuat gitu. Regulasi-regulasinya masih belum berjalan dengan benar. Nah untuk itu bagaimana Bapak Ibu untuk tanggapannya? Apa yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau dijawab atau dikumpulkan dulu, terlebih dahulu Pak? Mungkin 3 pertanyaan. Oke, selanjutnya boleh dioper aja mic-nya ke sebelah sana. Minta tolong ya. Yang Mbak kerudung abu ya tadi? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lilis. Saya mau bertanya, bagaimana pemerintah memastikan pasokan BBM subsidi bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk di daerah 3T? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja tadi ada lagi yang mau bertanya? Langsung oper ke depan. Terima kasih buat kesempatan yang kali ini. Perkenalkan nama saya Rosana Puspitasari dari Prodi Ekonomi Angkatan 21. Mengutip dari berita CNBC Indonesia bahwa Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan fokus untuk penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran yang akan segera berjalan. Nah, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Radi tadi tentang tidak adanya efektivitas dalam penggunaan aplikasi My Pertamina. Nah, pertanyaan saya nih Pak, menurut Bapak langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar penyaluran subsidi BBM itu tepat sasaran? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita stop dulu sampai 3 pertanyaan ya. Nanti kalau masih ada waktu kita buka kembali. Oke, disilahkan untuk kembali ke moderator.
Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal regulasi yang belum berjalan, yang kedua memastikan bahwa subsidi bisa BBM bersubsidi bisa dinikmati hingga daerah 3T, terluar, terpencil dan terjauh ya, dan terdalam. Ini sebetulnya terkait dengan BBM satu harga ya. Baik, dan yang ketiga soal langkah konkret yang perlu dilakukan agar memang subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Baik, mungkin Bu silakan, Bu Malinda yang pertama menjawab, kemudian nanti disambung dengan Pak Fahmi Radi dan juga Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin dalam menjawab pertanyaan 3 pertanyaan ini, sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya untuk Mbak Ainun Mala, Mbak Lilis, Mbak Rosala Puspitasari tadi ya. Saya ingin berbagi cerita juga sih Pak tentang penelitian-penelitian yang kami lakukan gitu di Pusat Studi Energi. Nah, terkait dengan kuota subsidi yang akan habis, memang kalau kita lihat trennya gitu ya, di tahun-tahun selain tahun pandemi gitu ya, selalu kuota itu kurang gitu dibandingkan dengan realisasi. Nah, karena kuota itu dibagi dari Januari gitu sampai Desember, dan sebelum tahun 2021 BBM itu kuotanya dibagi ke sampai kabupaten kota, jadi tidak sampai ke penyalur, tidak sampai ke SPBU-nya masing-masing gitu ya. Nah, yang terjadi adalah seringkali di bulan Januari, Februari, Maret, April itu sudah lebih gitu. Jadi pembagiannya sehingga di akhir-akhir bulan-bulan di akhir tahun itu maka terjadi kelangkaan BBM. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di TV atau di media gitu ya, selalu biasanya ketika akan Natal gitu ya ada antrian panjang BBM gitu. Nah, ini kan dilema juga ya untuk pemerintah. Kalau misalnya kuotanya tidak dinaikin gitu ya, nanti akan terjadi kegaduhan di masyarakat. Nah, biasanya pilihan yang dilakukan pemerintah ya pilihan sulit, dia menambah kuota. Akhirnya apa? Subsidi untuk itu juga akan meningkat. Nah, apa pemerintah melakukan sesuatu enggak tentang itu gitu? Sependek yang saya tahu misalnya pada tahun 2021 BPH Migas itu mengeluarkan aturan terkait dengan pengalihan. Kuota itu tidak lagi diberikan di kabupaten kota sehingga nanti badan usaha bebas gitu ngasih ke SPBU berapa-berapanya tergantung badan usaha gitu. Nah, sekarang dari 2021 itu kuota per SPBU itu sudah ditentukan gitu oleh pemerintah. Walaupun masih bisa tuh ditukar-tukar sepanjang tidak mengganggu kuota per kabupaten kota. Nah, kenapa gitu ini penting di satu sisi karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya badan usaha kan tetap aja profit ya Pak yang dicari. Jadi begitupun yang penting gitu ya, balik lagi karena kata Pak Radi kalau misalnya BBM subsidi itu kan sebenarnya badan usaha nggak rugi ya gitu kan, karena mereka akan tetap dapat subsidi atau kompensasi. Jadi ibaratnya kalau orang dagang semakin cepat barangnya habis maka semakin bagus gitu kan. Nah, begitupun ini terkait dengan 3T tadi. Jadi belum tentu juga distribusinya itu akan diberikan ke daerah yang terpencil gitu, karena balik lagi kalau secara ekonomi memberikan ke daerah yang terpencil apalagi kalau pasarnya belum berjalan itu justru akan lebih berat ya untuk badan usaha dibanding yang sudah jadi. Nah, sebenarnya gitu pemerintah itu mengeluarkan tadi program BBM satu harga. Jadi kalau kita lihat jumlah kecamatan di Indonesia gitu, basisnya kecamatan itu 42% kecamatan di Indonesia yang dia sudah punya SPBU. Jadi ada sekitar 60% yang di kecamatan itu belum ada SPBU. Maka kemudian pemerintah bikin program BBM satu harga. Nah, di situ di kecamatan-kecamatan yang belum dibuat namanya subpenyalur. Di tahun pertama ada 70, lalu ada 50, sampai 2025 diharapkan ada sekitar 500 subpenyalur seperti itu. Nah, tapi balik lagi ini juga nggak mudah gitu, karena kalau misalnya kita bikin SPBU di daerah yang operasinya pasarnya belum berjalan, itu menjadi beban berat untuk badan usaha gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau pemerintah secara garis besar itu punya kebijakan yang disebut WDN.
wilayah distribusi dan niaga. Jadi sistemnya nanti kecamatan dibagi jadi A, B, C gitu ya, yang ada yang pasarnya udah jalan, ada yang pasarnya belum jalan. Nah nanti untuk wilayah distribusi yang pasarnya sudah jalan, dia wajib menghandle yang belum jalan gitu. Jadi sistemnya agregator gitu ya Pak. Tapi sampai saat ini, even pun misalnya udah banyak diskusi tentang WDN, rasanya di 2021 sempat memanas, 2022 agak slow down lagi gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Nah tadi apakah pemerintah mempersiapkan gitu pembatasan penggunaan BBM subsidi? Jadi dua hal sebenarnya. Di satu sisi kayak Pak Radi bilang, kita punya Perpres 191 yang sudah tidak catch up gitu ya, terutama lampirannya gitu. Karena Perpres 191 itu udah dirubah 3 kali, terakhir di tahun 2021. Jadi sebenarnya baru dirubah. Tapi yang jadi kunci itu kan yang di lampiran Perpresnya, tentang siapa saja yang boleh mengakses JBT dan JBKP yang saya bilang tadi. Nah sebenarnya diskusi tentang itu sudah lama, termasuk terakhir sekitar 1 bulan lalu Pak di Bogor, itu juga ngomongin tentang siapa yang boleh dapat JBT JBKP ini. Jadi perbincangan terakhir usulannya bahwa kalau untuk kendaraan pribadi mau motor ataupun mobil itu nggak boleh mengakses JBT atau JBKP. Kenapa? Ya karena tadi diskusinya panjang nih. Kalau mau motor, motor yang berapa cc, yang tahun berapa, mau mobil, mobil yang mana, yang baru, yang lama, yang mewah. Nah ini kan ini ya akhirnya di perbincangan itu gitu ya didiskusikan bagaimana kalau kendaraan pribadi itu memang nggak dapat JBT JBKP kecuali untuk pick up aja gitu, pick up yang angkut-angkut barang dan sebagainya. Tapi balik lagi, pembuatan peraturan di Indonesia itu kan nggak mudah ya. Kalau dia terlalu cepat, nggak melibatkan banyak pihak, dibilangnya otoriter. Tapi kalau misalnya dia banyak partisipasi publiknya, pasti banyak perbedaan pendapat dan waktunya akan panjang. Nah kami cukup mengikuti sebenarnya bagaimana diskusinya itu panjang gitu, bukan hanya untuk transportasi darat. Tadi saya bilang untuk yang kapal laut juga sama, koefisien yang mau dihitung yang mana? Apakah cuma mesin utama atau juga mesin pendamping? Apakah pada waktu jalan aja, apa juga termasuk waktu sandar? Ternyata waktu sandarnya lebih lama daripada waktu jalannya gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu teknis gitu ya, tapi itu harus difikirkan oleh pemerintah. Makanya bukan berarti langkah pemerintah benar gitu ya ketika dia menaikkan harga, tapi saya pikir ini juga respon yang dilakukan sulit gitu ya, tapi kalau enggak jebol gitu APBN-nya. Nah kalau mau bikin aturan baru lama gitu, sementara udah kadung gitu ya, subsidi harus dilakukan dan harga naik, apalagi perubahan dari yang RON 88 jadi 88 ke 90. 88 90 itu kan juga menyebabkan subsidi yang dibayar juga semakin besar gitu. Nah ini diskusi kita gitu ya, bahwa sebenarnya bukan hanya kasus BBM, setiap subsidi itu salah sasaran ya. Kita ngomongin listrik, kami penelitian tentang listrik. Listrik itu udah diberikan kepada yang 450 watt. Tapi ternyata salah sasaran juga. Kenapa? Karena kos-kosan yang punya mampu dibikin listrik per kamar kos dan itu 450 watt dapat subsidi gitu kan. Itu juga salah sasaran gitu. Nah mungkin gitu yang kami duga yang subsidi tidak salah sasaran itu jika dia tidak berbasis pada objek subsidinya tetapi berbasis orang. Nah itu yang sudah dilakukan dengan sistem yang kayak dana bantuan sosial yang ada sekarang ya. Nah saya pikir seperti itu dan ternyata dengan mekanisme semakin dekat ke penerima subsidi itu juga berjalan lancar gitu. Nah itu yang mungkin harus juga kita pikirkan, switch dari subsidi yang berbasis goods gitu, komoditi menjadi subsidi berbasis orang, seperti itu sih. Nah tentang juga misalnya PR kita banyak sebenarnya dan kadang pemerintah itu menyelesaikannya seperti puzzle-puzzle yang terpisah, tidak melihat gambaran besarnya. Kayak misalnya sekarang upaya selain membatasi BBM tadi ya, fosil, sebenarnya pemerintah juga jalan seperti yang disebut Bu Desi, mendorong untuk EBT gitu ya.
makanya kemudian keluar Perpres 122 di 2021 atau 22 ya tentang harga EBT ya Pak ya, yang sekarang penyerapannya boleh 100% misalnya kayak gitu. Maka didoronglah ada kompor listrik, mobil listrik dan sebagainya. Selain karena memang ada oversupply di Jawa gitu ya. Tapi pada saat yang sama dengan market yang sama juga ada program pemerintah, misalnya Jargas, pipanisasi gas gitu dengan market yang sama. Ada pengalihan motor-motor berbahan bakar fosil BBM sekarang mau jadi LNG atau CNG. Nah, ini kayak kejar-kejaran kebijakan saya pikir. Jadi kita juga bingung ngelihatnya arahnya seperti mana. Harusnya memang dipetakan terlebih dahulu apa mau pakai apa dan sebagainya. Kayak EBT gitu ya. Problemnya sekarang justru Jawa itu oversupply, sementara PLN itu harus membeli listrik yang dihasilkan dari EBT oleh IPP gitu ya. Nah, yang terjadi adalah dia oversupply aja sudah rugi, terus ada kewajiban membeli dari IPP. Nah, padahal PLN bagaimanapun juga adalah BUMN kita. Kalau misalnya dia rugi itu juga akan berimplikasi kepada keuangan negara. Nah, hal-hal yang kayak gini yang ternyata tidak semudah itu gitu, karena sekomplikated itulah kondisi yang terjadi di lapangan. Saya harap bisa menjawab pertanyaannya Mbak Ainun Ma'la, Mbak Lilis dan juga Mbak Rosala Pusitasari. Terima kasih. Baik, tadi ada satu poin yang menarik juga itu yang soal BBM satu harga sampai ke daerah 3T, terdepan, terpencil dan tertinggal ya, dan tertinggal. Karena ini bicara soal profit gitu. Mungkin itu juga ya salah satu penyebabnya. Sekarang kan retail dari asing boleh masuk. Ya. Itu kan sekarang banyak sekali gitu ya, ada berbagai merek lah yang masuk. Mungkin itu juga sebabnya mereka belum buka juga di daerah-daerah yang 3T itu, karena kalau hitung-hitungannya pasti nggak profit juga mungkin mereka ya. Dan ini sebetulnya sesuatu yang menjadi kewajiban bagi pemerintah dan Pertamina untuk sampai ke sana. Baik, Pak Fahmi Radi silakan Pak. Yang pertama kota sudah jelaskan Bu Marlinda, cuman saya menggarisbawahi bahwa penetapan kuota ini juga tidak lepas dari besaran subsidi gitu ya. Karena semakin banyak kuotanya maka subsidinya akan membengkak dan akan memberatkan. Maka tetap ada pembatasan tadi. Nah, 3T saya kira memang ini katanya dengan BBM satu harga itu ya. Jadi kalau harga BBM di Jawa dan di Papua, di pegunungan Bintan misalnya itu harganya transportasinya kan lebih mahal, jauh lebih mahal. Jadi sebelum BBM satu harga itu paling murah itu 75.000 per liter. Bahkan ada 150.000 itu ya. Tapi kemudian komitmennya Jokowi itu ya, untuk memberlakukan kebijakan satu harga lebih pada pertimbangan masalah keadilan. Meskipun itu biayanya cukup tinggi dan siapa yang nanggung biaya itu? Pertamina. Kenapa Pertamina yang bisa mampu? Karena Pertamina ya memang BUMN ada penugasan itu ya. Jadi BUMN seperti Pertamina itu selain mencari profit itu ada juga penugasan tadi, sehingga memang kadang-kadang harus dihitung juga itu ya untuk penugasan tadi. Dan 3T itu masalahnya belum semua itu ya, yang itu sudah punya SPBU tadi sudah disebutkan tadi itu ya. Tapi sesungguhnya kebijakannya itu sudah satu harga, tetapi distribusinya masih belum merata. Nah, kemudian tadi Pertamina itu ya. Jadi tadi saya katakan Pertamina itu tidak efektif, justru menimbulkan ketidakadilan itu ya. Karena harus punya akses internet tadi, akses aplikasi dan sebagainya itu ya. Sehingga pada saat harga dinaikkan, ya Pertamina dilupakan begitu saja. Atau juga dulu zaman SBY itu ya. Sebelum dinaikkan dia mewacanakan untuk menggunakan BBG Pak. Dan dia harus bangun pipanya tadi itu ya. Ya kalau itu dibangun
pipa emas bisa supply pipanya cukup banyak itu. Tapi karena agak sulit juga, SB pun juga tidak melakukan itu juga. Naikkan harga itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini saya kira cukup riskan gitu ya, beresiko tinggi karena fluktuasi harga minyak dunia itu unpredictable tadi itu ya. Yang kadang-kadang karena faktor perang misalnya. Nah, sehingga kalau kemudian naik lagi ya kita akan naikkan lagi. Nah, ini akan jadi beban. Jadi Bu Desi menyebutkan kalau setiap kenaikan harga BBM itu akan menaikkan inflasi, kemudian juga akan menurunkan daya beli dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi, nah bagaimana solusinya itu ya? Saya kira tadi saya menyampaikan belum lengkap gitu ya. Jadi tawaran saya yang pertama tadi jangka pendek itu Pak Rudi. Jadi untuk pembatasan sepeda motor dan angkutan tadi itu ya, itu jangka pendek dan barangkali pertimbangan lebih mudah diimplementasikan daripada misalnya kriterianya itu 1500 cc itu sangat sulit gitu ya. Nah itu jangka pendek tadi. Nah bagaimana jangka menengahnya? Nah hanya seperti dilakukan Bu Marlinda tadi gitu ya. Jadi secara teoritis subsidi itu ada dua gitu ya, by target dan by product. Nah kalau by product seperti sekarang subsidi diberikan pada Pertalite misalnya. Mestinya harga Pertalite-nya itu 12.000 tapi dijual 10.000. Nah 2.000 ini disubsidi dan pasti salah sasaran. Maka itu diubah secara bertahap gitu ya. By target. By target itu adalah orang yang berhak menerima subsidi tadi. Nah, bisa bentuknya BLT atau seperti apa gitu ya. Di beberapa negara maju gitu ya. Seperti di Australia itu dia punya data yang sangat valid gitu ya. Siapa yang berhak menerima subsidi tadi, kemudian itu orang per orang dan per address-nya itu semua udah tahu juga itu ya. Sehingga bahkan dulu waktu saya sekolah di Australia anak saya masih kecil-kecil gitu ya. SD yang dosen sini itu waktu itu masih masuk SMP, kemudian ada yang masuk SD, ada yang TK. Nah saya juga nggak tahu datanya dari mana gitu ya. Itu mahasiswa dengan beasiswa $1.000 itu dianggap orang miskin. Dan masuk di data tadi, tiap semester itu kami dapat transfer untuk biaya pembelian buku. Kalau sekolahnya gratis, karena dianggap orang miskin itu. Tapi datanya valid sekali itu ya. Nah itu by target. Baik orang per orang, tetapi harga bensin itu hampir setiap hari naik atau turun, sangat berfluktuasi tadi. Nah, contoh itu tadi menunjukkan bahwa harga BBM di Australia itu sesuai dengan harga pasar itu ya, bisa naik, bisa turun, dan perubahannya bisa tiap hari. Tapi produknya enggak disubsidi, tapi yang disubsidi adalah orangnya. Nah termasuk misalnya pengangguran itu ya, dia bekerja dapat PHK, dia dapat subsidi juga dan dia langsung ditransfer seperti itu. Tapi itu memang butuhkan data yang valid gitu ya. Tadi listrik itu kan juga by product. Bu Marlinda mengatakan yang 450 itu aja masih salah sasaran. Pemilik kos-kosan dibuat per kamar misalnya. Ya itu nggak bisa dihindari konsekuensi dari subsidi by produk pasti salah sasaran. Nah maka jangka menengahnya ini harus secara bertahap diubah dari subsidi by produk ke subsidi by target. Nah jangka panjang itu dikatakan Bu Desi gitu ya. Kita nggak bisa selamanya menggunakan fosil sebagai BBM. Di samping cadangan kita itu sudah habis gitu ya.
itu juga menimbulkan pencemaran lingkungan ya Bu Desi. Jadi dan fosil tadi gitu ya, itu menyebabkan global warming itu semakin meningkat, rumah kaca semakin parah gitu ya. Dan efek dari global warming tadi itu bisa menyebabkan banyak penyebab ya, termasuk penyakit. Jadi belum ada penelitian itu ya, tetapi diyakini bahwa COVID-19 itu disebabkan karena global warming juga itu. Mungkin Bu Desi bisa meneliti itu gitu ya. Itu ditunggu oleh PBB gitu ya. Apakah benar gitu ya. Nah kalau benar, kita punya data itu ya, berapa kerugian dunia akibat COVID yang melanda hampir semua negara. Jadi 2020-2021 itu pertumbuhan ekonomi global itu minus, semua minus, termasuk Indonesia. Dan kalau 3 triwulan berturut-turut itu pertumbuhannya minus, maka dia resesi. Nah, itu terbukti bahwa COVID tadi. Nah, kalau benar COVID tadi disebabkan oleh global warming disebabkan oleh penggunaan fosil, nah barangkali ke depan itu ya, maka jangka panjangnya harus menggunakan energi baru terbarukan. Dan inilah dalam program transisi energi itu ya, yang ini menjadi salah satu agenda penting dalam G20 itu ya. Jadi Indonesia sebagai ketua presidensi berhak mengusulkan agendanya diusulkan itu transisi energi, yang intinya dalam transisi energi itu bagaimana migrasi gitu ya, dari energi fosil atau energi kotor ke energi bersih. Nah ini butuh waktu juga, maka itu jangka panjang gitu ya. Pertamina misalnya sudah membuat biodiesel gitu ya, itu B20, B30, sekarang B40. Tapi B100 itu belum bisa karena nggak punya teknologinya. Kemudian jadi penyebab global warming utama itu ada 3 itu ya. Pertama factory, pabrik. Kemudian yang kedua adalah pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau fosil gitu ya. Dan yang ketiga adalah knalpot tadi yang menggunakan BBM fosil. Nah, dalam transisi energi tadi ketiganya ini akan menjadi fokus gitu ya. Jadi misalnya di pembangkit listrik dia menggunakan EBT gitu ya, energi baru terbarukan, dan kita punya resource yang sangat luar biasa. Apapun kita punya listrik, punya matahari, punya angin, punya air, laut, itu banyak sekali. Cuman kita nggak punya teknologi untuk mengolah itu. Jadi, nah maka di situ perlunya kerjasama dengan negara-negara maju yang punya teknologi itu ya. Dan itu jangka panjang gitu ya. Maka tawaran saya tadi gitu ya Pak Rudi, yang pertama jangka pendek batasi dulu. Batasan tadi harus efektif. Nah gunakan cara sederhana aja. Perpresnya tadi harus ditambahkan. Yang berhak membeli solar dan pertalite adalah sepeda motor dan angkutan kota dan truk roda 4. Itu tinggal nambahkan tadi gitu ya, kalau ada truk roda 6 menggunakan solar, maka aparat bisa menindak karena ada dasar hukumnya. Tapi kalau sekarang ya susah gitu ya. Itu jangka pendek karena enggak menyelesaikan masalah juga. Maka jangka menengah kalau masih ada subsidi harus diubah skemanya dari subsidi by product ke by target. Dan itu diterapkan di negara-negara maju itu ya. Dan yang ketiga harus melakukan tadi migrasi dari energi baru, dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Pak Fahmi Radi. Ya, memang
subsidi yang tidak tepat sasaran itu adalah beban sebetulnya ya. Karena itu memang bagaimana caranya supaya subsidi tepat sasaran itu harus ada aturan yang tepat, mungkin bisa menggambarkan kelompok-kelompok yang memang pantas untuk menerima subsidi. Kalau tadi usulannya Pak Fahmi Radi itu bukan lagi by product atau by goods, tapi by target, atau mungkin orang juga nyebutnya by people gitu, jadi langsung ke orangnya. Baik, selanjutnya Bu Desi, silakan Bu. Terima kasih. Oke, tadi beberapa pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya mungkin sudah dijawab oleh narasumber sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi mungkin gini, untuk daerah terluar ya 3T tadi itu adalah sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan ya kebijakan satu harga itu memang perlu diterapkan. Kenapa? Karena untuk mengurangi ketimpangan masyarakat dalam mengakses how to access energi itu. Harga pertalite di Jawa dengan harga pertalite di misalnya di Maluku, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat itu ya itu 14.500 kurang lebih ya. Jadi mereka memang lebih mahal dibanding kita karena mungkin ada jalur distribusi untuk transportasinya. Nah, tapi memang beberapa hal memang sudah kita perlu apresiasi ya sama pemerintah karena sudah dilakukan, kayak misalnya jalur transportasi di luar Jawa itu sudah mulai dilakukan ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk distribusi tadi itu, distribusi logistik ya, supaya lebih murah gitu ya. Tidak terjadi ketimpangan harga yang sangat signifikan dibandingkan mereka yang tinggal di Jawa. Jadi memang saya pikir kebijakan satu harga itu memang perlu ya dilakukan gitu. Nah, untuk kuota memang agak berat karena akan lebih membebani ya, kuota ditambah akan lebih membebani postur dari APBN kita subsidi. Nah, kemudian mungkin untuk target ke depan atau rencana jangka pendek ya ini sudah tepat ya, BLT itu memang dilakukan untuk membuat bantalan ya agar penyesuaian harga ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat, terutama mereka yang ada di level bawah. Sehingga Sehingga ketika ada penyesuaian harga ya, subsidinya itu ada penyesuaian gitu ya. Jadi pemerintah juga bisa dilakukan untuk kegiatan ekonomi lainnya yang jauh lebih produktif. Misalnya seperti tadi ya, melakukan misalnya ke jangka panjang ya untuk EBT gitu kan, bisa diimplementasi di daerah gitu kan. Tadi saya sampaikan bahwa hasil riset saya faktor kunci keberlanjutan sustainability untuk EBT itu di Jogja ya, untuk biogas, surya panel, kemudian waste to energy dari sampah. Itu salah satunya itu adalah harga. Jadi harga ini memang karena kita bond energi itu adalah ya normal goods ya, kita ya mencari harga bonded rationality ya, cari harga yang paling murah gitu kan. Jadi faktor harga baik itu nanti untuk harga ke EBT, misalnya nanti batu bara gitu ya, atau mungkin nanti surya cell gitu kan. Sekarang di Yogyakarta itu kalau kalian mau tahu sudah mulai banyak ya yang melakukan panen listrik itu dari surya cell. Jadi rumah tangga itu mereka sudah mulai melakukan memanen listrik sendiri dari panel surya. Kemudian dari universitas juga sudah ada yang memanen sendiri gitu. Nah ini cuma memang mereka masih skalanya kecil gitu. Nah ke depan memang jangka panjang ya, saya nggak tahu ngomongin jangka panjang atau tidak karena sekarang udah 2022, 2025 itu tinggal 3 tahun lagi ya.
Nah, ini memang harus segera dipercepat, akselerasi transisi energi ini memang harus mau tidak mau harus segera dilakukan. Nah, oleh karena itu regulator dalam hal ini DPR ya, yang mungkin berada di bidang energi ya, misalnya di Komisi 6, Komisi 7 bisa melakukan telaah lah ya, melakukan lebih cepat telaah terhadap rekonstruksi, merevisi kembali ya Perpres 191 ini supaya bisa lebih implementatif ya, tidak menambah kegaduhan yang luar biasa di masyarakat pada hari ini. Mungkin saya pikir mungkin itu Pak Rudi dan teman-teman sekalian atas diskusinya, saya pikir terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Bu Desi. Ya, ini sebetulnya saya pengen membuka sesi pertanyaan berikutnya, tapi karena nampaknya waktunya tidak mengizinkan ya, kita sudah jam 12 pas. Mungkin kalau para pembicara berkenan, mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa mau bertanya secara langsung boleh mungkin nanti ya, Bu Desi, Pak Fahmi dan juga Bu Alinda. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Kalau di kelas saya ini Pak, prinsipnya itu kuliah itu mulai boleh terlambat gitu ya, tapi berakhirnya harus tepat waktu itu. Ya kan dari jam 12 harus berakhir gitu. Baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan mendapat gambaran yang utuh tentang BBM dan energi yang menjadi tantangan sebetulnya bagi kita sebagai sebuah bangsa sebetulnya ya. Mudah-mudahan ada satu ya mungkin pencerahan lah buat kita semua. Dan saya tentu berharap ketika rekan-rekan mahasiswa suatu hari nanti sebagai sekarang calon pemimpin negara, mudah-mudahan pada saat nanti memimpin juga betul-betul concern dengan hal yang sangat berdampak terhadap hajat hidup orang banyak ini. Saya kembalikan ke Mas Panggi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rudi Andanu sudah memimpin talk show pada siang hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Malinda Eka Yuniza. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Fahmi Radi dan Ibu Dr. Desi Rahmawati yang sudah berkenan membagikan ilmunya pada siang hari ini. Baik, untuk teman-teman semua mohon maaf karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12, jadi pertanyaan sudah ditutup dan mungkin ada kesempatan lain untuk bisa berdiskusi kembali bersama narasumber-narasumber yang sangat hebat ini. Dan semoga semua materi yang sudah disampaikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga oleh teman-teman mahasiswa semua yang di sini. Baik, sebelum saya tutup acaranya, saya ingin mengingatkan bahwa nanti setelah acara ditutup, boleh kita semua berfoto bersama ya di tengah nanti. Dan saya mau mengucapkan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama di acara Pipamas Energy Talk yang sudah diselenggarakan oleh pihak Pipamas. Dan saya Panggi Abdi Pratama ingin mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.